Karena pertanyaannya, Abah Kiai, selama ini saya bertanya dalam hati, apakah nabi, malaikat, para aulia perlu syarat wajib untuk dikirim tawasul Al-Fatihah sebelum membaca ilmu asma atau hizib maupun ilmu ajian? Sebelum membaca asma atau hizib atau ajian, apakah boleh? Dan apakah ada dalil bertawasul mengirim Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Khidir mengirim Al-Fatihah kepada malaikat, kepada Syekh Qadir Jailani dan mengirim Al-Fatihah kepada Sunan Gunung Jati, dan apa kepada beliau yang memberi ijazah yang masih hidup? Saya masih ragu dan semoga Kiai dapat memberikan pencerahan kepada saya. Terima kasih. Apanya itu ya? Jadi tawasul. Oh iya, baca Fatihah. Iya, baca Fatihah. Baca Fatihah untuk Nabi. Untuk Nabi, untuk Kiai. Untuk Kiai. Untuk yang mengijazahkan. Oh iya. Bagaimana hukumnya baca Fatihah untuk Nabi? Boleh apa enggak gitu? Baca Fatihah untuk Nabi itu boleh atau tidak gitu ya. Jadi begini, di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata Allah. Allah jelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang yang punya ikatan iman, Anda bersolawat salamlah kepada Nabi. Jadi kita itu disuruh baca solawat sama Nabi. Terserah bacaannya, boleh baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau bacanya sallallahu ala Muhammad, terserah. Andailah kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maknanya ya Allah berikan rahmat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah manusia rahmat, terlahir sebagai rahmat, pribadinya rahmat, risalahnya rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita baca solawat, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca solawat, saudara, mintakan rahmat buat Nabi. Bukankah Nabi itu adalah rahmat? Lahirnya rahmat, risalahnya rahmat, segalanya rahmat. Tapi kita minta rahmat kepada Allah buat Nabi. Disuruh oleh Allah sebagai tanda bahwa Nabi itu pangkatnya tinggi, manusia sempurna. Tapi biar kata Nabi itu manusia sempurna, kita harus pahami, orang yang sempurna masih menerima kesempurnaan. Orang yang udah sempurna masih menerima tambahan kesempurnaan. Walaupun Nabi Muhammad sempurna, kita disuruh oleh Allah untuk mintakan rahmat. Padahal Nabi Muhammad sendiri rahmat.
tapi Allah suruh. Itu menunjukkan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menerima tambahan kesempurnaan. Setiap waktu ada rahmat yang Allah curahkan di alam semesta ini, yang Allah berikan kepada siapapun, dan kita minta rahmat yang Allah curahkan itu yang belum hasil untuk Nabi, kita mintakan juga kepada Allah untuk Nabi, sebagai pertambahan kemuliaan di atas kemuliaan yang ada pada Nabi. Makanya sesudah kita adzan, doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar raf. Apa maknanya? Tuhan berikan kepada Nabi Muhammad wasilah, kemuliaan, wad darajatal aliyatar rafi', derajat yang tinggi. Pada Nabi derajatnya tinggi, tapi Nabi suruh untuk kita mintakan kepada Allah untuk Nabi al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatan aliyatar rafi'. Itu menunjukkan kesempurnaan sang Nabi masih menerima tambahan kesempurnaan. Biar kata orang kaya masih juga dibagi duit, mau nggak kira-kira? Mau nggak? Orang kaya untuk Nabi itu kaya rahmat, masih menerima. Bila ada umat membaca Allahumma sholli ala Muhammad, mintakan rahmat kepada Allah untuk Nabi, sehingga kita baca sholawat itu mintakan rahmat kepada Nabi dari rahmat yang Allah curahkan di jagat raya, yang Allah turunkan supaya diberikan juga kepada Nabi Muhammad. Dari sanalah kemudian ulama mengqiyas, membaca hadarat ila hadratin Nabil Mustafa al-Fatihah. Kenapa bacain Fatihah buat Nabi? Orang solawat aja minta rahmat yang pribadi Nabi sebagai rahmat masih disuruh, dan Nabi masih menerima rahmat itu, tandanya Allah suruh. Apatah lagi Al-Quran, apatah lagi zikir-zikir. Maka orang kampung itu udah biasa. Allahumma jal wa ausu taqabbal sawaba ma qara'nahu, tetek bengek hadiatan ila ruhi nabina. Nabi mulu, untuk Nabi. Kenapa dikasih kepada Nabi? Tapi seyogianya dengan kita berhadarat kepada Nabi, boleh, karena yang muktamad boleh kita membaca ila hadratin Nabi, mengqiyas membaca solawat. Wong itu solawat juga doa, boleh sama Nabi, apalagi la Al-Quran, boleh kita ila hadratin Nabil Mustafa, enggak apa-apa. Tidak ada dalam hadis manapun yang melarang membaca hadarat kepada Nabi. Boleh, enggak apa-apa. Ila hadratil Mustafa Al-Fatihah. Tapi niatkan di dalam kita baca hadarat itu kepada Nabi, jangan niatkan Nabi butuh sama baca Fatihah kita, bukan. Tapi niatkan sebagai wasilah, maka disebut tawassulan. Ulama nyebutnya apa? Wasilah, media, penghubung, sebagai tembusan. Kalau ada undangan, tembusan Pak Presiden, itu masih proposalnya dapat ya, sebagai tembusan, sebagai wasilah agar supaya doa kita diijabah. Saya kasih Nabi dulu
Kalau tahlilan tuh, Nabi dulu. Kalau Nabi masih Allah nggak terima, lah mama Nabi terima masih yang lainnya ini kagak ngikut. Begitu, maka sebagai wasilah untuk supaya dikabul hajat-hajat kita. Maka ila hadratin Nabil Mustafa boleh. Fa'tabiru ya ulil albab, kata Al-Quran. Ente mengambil kias, wahai orang yang punya akal cerdas. Maka para ulama itu membaca ila hadratin Nabi. Maka membaca ila hadrat itu niatnya sebagai apa? Kita tawassul untuk supaya kita lebih mudah dikabul hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan kewajiban kita sama Nabi sekelumit dari hak-hak Nabi yang begitu besar. Dan yang ngajarin adalah Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami di dalam Musnadul Firdaus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sana'a ahadukum ilaikum ma'rufan fakafi'u." Bila ada orang berbuat baik sama kita, maka balas kebaikan itu. Balas. Kalau ada orang baik nolongin sama kita, balas. Anjing aja ngerti balas budi. Kasih makan, nurut sama yang ngasih makan. Anjing ngerti balas budi. Kalau ada orang berbuat baik, balas. Kalau nggak bisa balas, fa illam tukafi'uhum fad'u lahum. Kalau anda tidak bisa balas, doain. Kita nggak bisa membalas Nabi dari kebaikan yang Nabi berikan kepada kita, maka kita kirim doa untuk Nabi. Itu Nabi yang nyuruh. Kita nggak bisa balas sama kiai yang telah ngajarin agama sama kita. Balas nggak bisa. Orang dikata dalam kitab Ta'limu Ta'lim, laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan biharfin wahidin alfu dirhami. Sungguh pantas diberikan kepada seorang guru yang ngajarin agama, ngerti alif pantas kudu bayar 1 juta. Masih pantas, masih kecil, 1 alif. Ngajarin alif, ngajarin agama itu enggak ada apa-apanya. Alif 1 bisa, ba 1 1 juta, masih ringan, masih kecil. Begitu. Kalau enggak bisa, doain. Itu ada orang sama guru yang ngajarin nyelak mulu sama gurunya, enggak paham sama agama, enggak paham. Maka kita sama Nabi enggak bisa balas, maka kirim doa. Maka ila hadrati dalam rangka kita menunaikan. Enggak bisa balas sama kebaikan Nabi. Di samping itu, Nabi sampaikan, innama ana lakum mislul walid alal walad. Aku itu, kata Nabi, kayak orang tua dan anda umat sebagai anaknya. Dan orang tua, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntahu bihi aw waladin salih yad'ulah. Sebagai anak yang baik dan Nabi orang tua kita, maka kita membaca hadarat adalah hal yang sangat penting. Baca ila hadratin Nabi. Jangan kita punya pikiran berarti Nabi susah dong, kita harus bantu. Bukan. Seperti kita ngasih sama kiai-kiai itu. Kiai-kiai itu kaya dia. Kenapa dikasih? Penghormatan. Biar ada duit kita dimakan tuh oleh kiai. Biar nanti menjadi sabab Allah bukakan rahmat. Begitu. Mau ngapain? Begitu. Nabi itu nggak butuh sama kebaikan kita, tapi kita kudu mengerti sebagai umat betapa banyak jasanya Rasulullah yang tak terbayar
maka ila hadarati, baca solawat disuruh. Kenapa? Saking kesadaran betapa Anda tidak bisa membalas Rasulullah. Maka fa'tabiru ya ulil albab, kita disuruh ngambil ibrah. Apa itu? Menyamakan satu dengan yang lain. Bila solawat saja sebagai doa diterima, dan Nabi sebagai manusia yang tinggi masih menerima rahmat, maka Al-Quran yang dibaca sebagai hadiah enggak apa-apa. Dan bahkan kalau mau berbuat baik apa saja, kalau orang yang mahabbahnya tinggi sama Nabi, segala sesuatu Nabi dulu. Sampai gurunya Imam Bukhari ngorban buat Nabi 10.000 ekor unta. Dalam satu riwayat 100.000 ekor unta. Syekh Abdul Abbas ada itu di dalam Hasyiah Umairah Qalyubi wa Umairah alal Jalal al-Mahalli, syarah daripada Minhajut Talibin. Itu Imam Qalyubi tulis, gurunya Imam Bukhari ngorban buat Nabi baca Quran, bukan Fatihah doang, khatamin Quran buat Rasulullah 10.000 kali hatam, khusus buat Nabi. Kalau kita nggak usah ke situ-situ, buat dirinya aja belum sampai 10.000 mah. Itu buat Nabi udah. Saking apunya, terima kasihnya, nggak kebayar, nggak kebayar. Fa inna ahaqqal haqqi wa aujabahu fardun 'alal muallimi. Jadi kewajiban yang paling tinggi yang nggak bisa dibayar adalah haknya guru. Sampai ulama mengata, uqaddimu ustadi ala fadli walidi wa inna lani min walidil izzu wasyaraf fadhaka murabbir ruhi war ruhu jauharu wa hadha murabbil jismi wal jismu kasodaf. Kudahulukan guruku dibanding ayah orang tuaku, meskipun aku tinggi derajatnya lantaran lahir dari ayah bundaku. Sebab guruku kayak mutiara, dia ngangkat dari bumi ke langit, sementara orang tua kayak bungkus mutiara, nurunin dari langit ke bumi yang penuh susah. Maka syaraful batin afdalu min syarafidh zahir. Maka Nabi saking tingginya, maka ulama-ulama kaum muslimin, jumhur, mayoritas boleh membaca ila hadratin Nabil Mustafa SAW Al-Fatihah, apa-apa muanya. Ulama-ulama Mesir boleh-boleh muanya. Dari mana? Itu ati Sayyidana Muhammad wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal. Boleh, itu mananya boleh. Nabi sempurna, masih menerima tambahan kesempurnaan. Tapi niat kita bukan untuk begitu, untuk menjadi media supaya apa yang kita minta itu diterima. Maka kirim dulu ke Nabi, kirim ke wali, kirim kepada siapa tadi tuh, apa, kiai-kiai, iya Syekh Abdul Qadir, apa tuh begitu. Jadi kalau kita bikin undangan, proposal maulid, tembusan RT, RW, camat, lurah, wali kota, ini lebih gampang nyari duitnya, lebih gampang karena udah ada stempel. Maka ila hadrat itu stempelnya Nabi, stempelnya wali, lebih gampang. Stempel Nabi, ya ila hadratin Nabi, nggak apa-apa kita baca hadrat, bagus. Jangan langsung aja, kalau langsung nggak bagus.
Begitu kita datang rumah orang kaya, bang langsung aja yang gak duduk lagi, gua nih mau ngutang, ya diusir, usir bisa, diusir bisa. Begitu, kita harus ngerti betapa Nabi tinggi, maka ila hadrat itu penting. Hadrat Syabdul Qadir Jilani sebagai upaya membalas jasa mau nggak kebalas, paling ngimbangin jasa. Betapa banyak kebaikan mereka. Laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Kalau nggak ada wali-waliullah, kita kayak binatang, nggak tahu ajaran agama, nggak tahu halal dan haram. Sebagai makasih sama sahabat kita radhiyallahu anhu, sama ulama radhiyallahu atau rahimahumullah, sama wali-wali qaddasallahu sirrah, itu dalam rangka minimal sebagai mukafaah yang kita bisa. Karena kata Nabi, kalau ada orang berbuat baik balas, kalau nggak bisa kirim doa. Maka mendoakan itu dalam rangka ngamalin Nabi suruh, dan Nabi udah baik sama kita, maka ila hadrati ngamalin suruhan Nabi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.